Banyak prinsip pengelolaan finansial yang bisa kita pelajari dari kehidupan bangsa Tiongkok. Apa saja? Kita simak selengkapnya tentunya dalam Cerdas 5 Menit Cerdas Finansial. Bangsa yang besar tentunya bangsa yang mau menghargai nilai-nilai luhur bangsanya sendiri. Seperti halnya bangsa Tiongkok yang begitu gigih dan mau bekerja keras hingga perekonomiannya begitu meningkat pesat. Tentunya hal ini dapat kita jadikan teladan melalui prinsip kehidupan finansial yang dijalankan oleh bangsa Tiongkok melalui saudara kita dari keturunan Tionghoa. Kalau menurut saya sih pinter ya, kebanyakan kita juga lihat beberapa orang-orang sukses yang ada di Indonesia juga kebanyakan dari etnis Tionghoa gitu. Kalau menurut pendapat aku pribadi, orang Tionghoa itu bisa mengatur keuangannya itu tergantung dari keluarganya juga kan. Saya sangat termotivasi sekali sih sama Tionghoa, suku Tionghoa itu. Saya pengen banget punya budaya seperti mereka, yang mana sepeser pun mereka pasti menghitung. Kalau keluarga Tionghoa mengatur keuangannya ya mungkin dia agak lebih safe ya Mas ya. Agak lebih safe untuk uangnya itu bisa dia putar lagi untuk melakukan entah usaha ataupun investasi seperti itu. Kalau saya sih kagum sama mereka karena mereka menurut saya ya untuk teman-teman kita dari Tionghoa, mereka punya etos kerja yang bagus. Mereka itu punya visi dan misi ke depan yang mana mereka tuangkan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka tuh punya prinsip, mereka tuh sangat ulet. Itu sih yang paling penting. Hari ini masyarakat Indonesia keturunan Tionghoa sedang merayakan Imlek. Perayaan ini selalu dirayakan dengan penuh antusias dan kegembiraan. Ada yang pergi bersembahyang, berkumpul bersama keluarga, serta menyambutnya dengan berbagai bentuk kemeriahan lainnya, seperti barongsai maupun kembang api. Perayaan Imlek itu sebenarnya merupakan bentuk perayaan atau tradisi untuk menyambut datangnya musim semi. Bahwa mereka itu sudah berhasil melewati satu periode sehingga mereka bersyukur ya dengan hasil apapun yang sudah mereka lakukan. Tradisi angpau ini merupakan salah satu pembelajaran yang bisa kita lihat, antara lain contohnya adalah sebagai wujud syukur, ya, bersyukur bahwa kita mempunyai lebih sehingga kita bisa berbagi kepada orang lain. Kalau kita bicara tentang prinsip asuransi, sebenarnya kan kita harus tahu bahwa asuransi itu adalah satu pelimpahan resiko. Jadi secara prinsip orang Tionghoa juga kebanyakan adalah mereka itu juga berjaga-jaga terhadap sesuatu yang tidak diinginkan. Secara umum mereka itu adalah orang yang disiplin. Apalagi orang-orang Cina perantauan yang mereka juga datang ke daerah yang mereka belum kenal atau negara yang mereka belum kenal. Sehingga otomatis mereka punya fighting spirit dan mereka berpikir bahwa hidup bukan untuk hari ini saja. Mereka berpikir juga untuk long term ya. Secara sikap mental yang harus kita miliki tentunya adalah cara kita memandang sesuatu ya. Mereka punya fighting spirit sehingga bisa membentuk sebagai karakter. Jadi kalau kita punya attitude yang baik, kita juga itu disiplin, kita tekun, kita rajin, maka kita pasti akan mencapai kesuksesan untuk masa depan. Tentunya apa yang harus kita lakukan dari segi investasi, tentunya adalah investasi itu tidak bisa dilihat kapan hari baik. Investasi itu harus dilakukan setiap saat. Jadi secara tekun kita melakukan investasi, secara konsisten kita melakukan investasi. Di saat yang sama kita juga harus melihat kita punya proteksi yang cukup nggak untuk diri kita dan keluarga kita. Jadi membalance investasi yang kita miliki dan juga di saat yang sama kita memproteksi terhadap resiko yang tidak kita inginkan terjadi. Untuk belajar, tidak ada batasan suku, agama, ras, ataupun golongan. Siapapun bisa menjadi contoh ataupun guru kehidupan. Selamat Tahun Baru Imlek, saya Chandra Dewi, Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial. Dipersembahkan oleh